Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai menyimak videonya? Sudah, Bu. Ini golongan B, benar ya? Oke, dari videonya baik materi praktikum maupun Benar. praktikumnya ada yang ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Saya Bu izin bertanya. Oke, silahkan. Khori Rotul, panggilannya siapa nih? Khori Rotul? Oh, Otul? Rotul. Otul, Rotul. oke. Oke, silahkan Rotul. Di video yang fermentasi susu kambing tadi yang diproduksi rumahan itu kan dijelaskan itu kalau yogurtnya itu bisa tahan di kulkas itu sampai 7 hari, Bu. Nah, kalau misal disimpan di suhu ruang itu kiranya bertahan sampai berapa hari, Bu? Kalau di suhu ruang. Dan nanti kerusakannya itu tandanya apa itu di yogurtnya? Kalau dia Oke. sudah mengalami pembusukan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali dari Rotul. Proses fermentasi itu kan terjadi di suhu ruang karena pengolahannya kan hanya skala rumah tangga, fermentasinya akan berlangsung di suhu ruang. Jadi misalkan kalau disimpannya di suhu ruang, di suhu biasa ya fermentasinya akan terus berjalan, akan terus berlangsung sehingga, paling dalam misalnya gini, jangka waktu 2 hari dari pembuatan. Hari ini buat, besok jadi yogurt, lusa sudah busuk. Saya menduganya seperti itu. Kerusakannya atau tanda-tanda kebusukannya yang pertama rasanya akan sangat asam. Asamnya itu bukan asam yang seger kayak yogurt gitu, tapi asam yang gimana ya, yang nggak enak. Terus, dari segi aroma itu juga seperti itu. Aromanya juga sudah mulai aroma busuk, kemudian dari teksturnya dia jauh lebih kental dan akan terpisah bagian yang padat sama yang bagian yang cair. Jadi kalau produk fermentasi, kalau misalkan dia ingin dihentikan proses fermentasinya, ingin disimpan, memang sebaiknya disimpannya di suhu dingin, di kulkas gitu. Jadi fermentasinya akan berjalan jauh lebih lambat. Kalau disimpannya di suhu ruang, dia pasti akan terus berjalan proses fermentasinya, sehingga akan mempercepat kebusukannya, gitu. Gitu, Rotul ya. Mana Rotul? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya? Silakan open mic. Ini saya sekaligus mau ngecek presensinya kalian. Kalau mau ada yang bertanya, silakan langsung open mic. Ini suara saya jelas atau putus-putus? Jelas, Bu. jelas, Bu. Oke. Azriki Alfarisi Anda? Ada, Bu. Azriki belum presensi di LMS, segera presensi ya daripada lupa nanti. Kalau itu tunda-tunda bisa aja lupa. Bu izin bertanya. Iya, silahkan Dava. Gini Bu, tadi kan saya melihat video yang asinan sayur itu ya Bu, kan itu dia itu cuma pakai garam sama gula. Nah itu gulanya pun berbeda, gula merah sama gula putih biasa. Nah saya itu bingungnya kalau kan itu garam sama gulanya itu dicampur jadi satu, terus sama air kelapa, sama air cucian beras tebu tadi. Nah itu campuran air tersebut apakah bisa menumbuhkan bakteri? Kalau
maksudnya menumbuhkan mikroorganisme. Kalau menumbuhkan itu mikroorganisme yang seperti apa gitu, kok sayurnya bisa sampai terfermentasi gitu, Bu? Oke, ini Dava pertanyaannya juga bagus sekali. Kayaknya ini cuman dari beberapa golongan yang praktikum sebelum-sebelumnya, golongan B ini salah satu ini ya, mahasiswa yang pertanyaannya itu berat-berat. Maksud saya berat-berat itu berkualitas. Karena yang golongan-golongan sebelumnya tuh nggak ada yang kepikiran sampai ke sini gitu loh. Paling nanyanya ya ada yang bertanya cuman hal-hal yang jauh lebih sederhana. Kalau yang ini memang pertanyaannya kalau boleh saya bilang ini kelas berat gitu. Baik dari pertanyaan Rotul maupun dari pertanyaannya Dava. Oke, untuk yang Dava, kita kembali lagi di materi yang metabolisme mikroba pada makanan. Nah, bentar. Saya cari dulu materinya, akan lebih memudahkan bagi saya apabila saya bisa share screen materi yang selanjutnya. Kalau yang di sebelumnya, yang di materi kuliah itu kan hanya sekedar teori. Ternyata sekarang kalau untuk praktikumnya ternyata seperti ini gitu. Mana ya? Oh ini. Oh, sekaligus materi pangan fermentasi deh. Yogurt, tape, ini terus bisa terlihat ya. Nah, kalau untuk yang sayuran fermentasi itu dia terjadinya fermentasi secara alami. Jadi kita punya bahan baku di sini ada sayur-sayuran, kemudian kita menginkubasi pada kondisi yang spesifik. Nah, pada sayuran fermentasi itu kondisi spesifiknya yaitu dengan kita menambahkan gula, kemudian ada air kelapa sama air beras atau istilahnya tajin kayak gitu. Nah, itu nanti yang akan menumbuhkan beberapa mikroba yang diharapkan sehingga kita mendapatkan sayuran asin seperti ini. Itu untuk prosesnya. Jadi memang tujuannya penambahan bahan-bahan lain itu memang untuk mengkondisikan lingkungannya supaya si mikrobanya itu mau tumbuh. Dan jangan lupa bahwa mikroba itu perlu substrat, perlu makanan. Jadi misalkan gula-gula itu, gula di sini, ini yang akan digunakan mikrobanya untuk tumbuh. Kalau sayuran itu kan penuh dengan atau banyak mengandung karbohidrat, tapi kan dia jenisnya serat. Sehingga kalau untuk fermentasi, pasti akan butuh waktu lama untuk memfermentasi dari serat. Sehingga perlu tambahkan gula, kemudian ada air beras itu yang dia itu mengandung gula-gula sederhana sehingga si bakterinya itu akan mudah untuk tumbuh gitu. Kemudian kalau untuk yang garam, dia memang tujuannya untuk
Garam itu tujuannya untuk menseleksi bakteri. Seleksi bakteri itu artinya bakteri yang tidak suka dengan, garam atau kondisi yang sangat tekanan tinggi. Kalau garam itu kan kondisinya makanya nanti akan tekanan tinggi, itu akan mati. Misalkan seperti bakteri-bakteri patogen itu akan mati. Nah, ketika sudah mati, maka nanti yang akan tumbuh itu adalah bakteri yang bisa tumbuh dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya, sauerkraut ini juga menggunakan garam sama gula, jadi nanti yang akan tumbuh adalah Leuconostoc, contohnya ya Leuconostoc, kemudian Leuconostoc mesenteroides, kemudian Lactobacillus brevis, ada Lactobacillus pentosarceus, ada Lactobacillus plantarum. Jadi yang tumbuh itu bermacam-macam dan tumbuhnya itu nggak sekaligus semua tumbuh bersama, tapi tumbuhnya itu bertahap. Jadi misalkan seperti ini, dengan kondisi garam yang tinggi dan penambahan gula serta oksigen yang tidak ada, dan suhu yang rendah itu makanya yang pertama kali tumbuh adalah Leuconostoc sama Leuconostoc mesenteroides. Nah, ini nanti akan mengkondisikan lingkungan sehingga yang selanjutnya tumbuh maksimum itu adalah kondisi yang tumbuh maksimum itu adalah bakteri Lactobacillus brevis. Kemudian dari Lactobacillus brevis ini akan melakukan fermentasi hingga terbentuk asam yang mencapai konsentrasi 1,5%. Nah, kalau konsentrasinya sekian, asamnya sekian, itu nanti yang akan tumbuh dengan cepat itu adalah Lactobacillus pentosarceus hingga asamnya mencapai 1,8%. Kemudian selanjutnya yang tumbuh itu adalah Lactobacillus plantarum yang membawa asam mencapai 2%. Gitu. Saya coba cari kalau masih ada. Dulu pernah ada jurnal bagus, sebentar. Kalau ketemu. Kalau sayuran fermentasi jujur kalau saya pribadi nggak terlalu suka karena asin banget. Terlalu asin, saya nggak suka sesuatu yang terlalu terlalu yang terlalu kuat itu nggak gitu suka. Kalau nggak salah sih ini jurnalnya. Kelihatan ya? Jadi jurnal ini jurnalnya level internasional, terbitan Elsevier ini. Nah, Elsevier itu sudah terakui intinya sudah sangat bagus gitu. Dan memang agak susah kalau mau masukkan jurnal penelitian ke Elsevier ini. Nah, di sini ada penelitian efek konsentrasi garam pada pembuatan fermentasi sauerkraut Cina. Langsung ke nah ini ada preparation of sauerkraut. Jadi pembuatannya ini menggunakan kubis dipotong-potong, kemudian dicuci, dikeringkan, bukan dikeringkan itu benar-benar menjadi kering, tapi hanya ditiriskan karena tadi habis dicuci, kemudian dimasukkan ke jar, terus ditambahkan ini ada gula, ada hot pepper, mungkin semacam cabai, kemudian ada garlic, ada ginger, dan lain sebagainya, ditambahkan garam. Garamnya itu konsentrasinya ada 3, 2%, 5%, sama 8%. Kemudian tambahkan air hingga 2 liter. Terus disimpan di suhu 20-25 selama eksperimennya. Terus hasilnya ini pH-nya. pH-nya selama proses fermentasi selama 168 jam. 168 jam itu berapa hari ya? Bentar. 7. 7. Iya. Oh, pintar ya kamu matematikanya. Oke, anggaplah ini fermentasinya selama 7 hari. pH-nya itu ternyata turun. Semua perlakuan, semua konsentrasi garam, 3 konsentrasi garam itu semuanya turun. Tapi yang T itu T248, bener nggak ya?
258 benar. TFE itu 258. 258. Yang konsentrasinya 2 itu pada 24 jam atau 1 hari fermentasi itu turunnya langsung drastis. Kemudian, setelah itu dia melambat turunnya. Kalau yang 5 maupun yang, 8 turunnya, agak melandai seperti ini. Tapi kurang lebih semuanya turun hingga pH sekitar 3,5 mungkin. Result and discussion. Menurun enggak dijelaskan berapa, tapi kalau dari sini mungkin kita bisa lihat sekitar 3,5-an ya pH akhirnya, makanya sangat asam sekali. Terus ini adalah bakteri, ini bakteri apa? Ini A, B, C. A ini adalah LAB, lactic acid bakteri, bakteri asam laktat atau bakteri-bakteri yang bisa memproduksi asam laktat. B itu adalah fungi, C itu adalah E. coli. Oke, coba kita lihat. Nah, ini untuk semua perlakuan bakteri asam laktatnya dia naik. Naik banyak hingga sekitar 24 jam. Berarti 24 jam ini adalah fase log-nya, naik tumbuh cepat. Kemudian setelah 24 jam hingga 168 jam itu mulai mendatar atau pertumbuhannya dia mulai nggak banyak gitulah. Kemudian untuk yang B ini kan fungi. Fungi itu semuanya turun. Jumlah funginya turun. Nah, ini kan tadi ditambahkan garam memang tujuannya untuk menseleksi bakteri yang hidup. Jadi yang bisa hidup adalah bakteri asam laktat yang ditandai oleh jumlah bakterinya yang meningkat seperti ini. Kemudian untuk yang fungi itu akan turun. Semuanya sama, semuanya di sini hampir 0 ya. Nah, tapi yang cepat ini adalah yang 5%. Yang 5% itu pada 98 jam. 98 jam itu berapa hari? 3 hari. Iya, benar ya. 96 4, Bu. Sekitar 4. Sekitar 4 hari itu paling cepat membunuh mikrobanya yang 5%. Kemudian diikuti yang 2% hingga yang terakhir adalah yang 8%. Baru di sini baru seluruhnya mati gitu. Itu yang fungi, kemudian yang E. coli. E. coli ini adalah contoh bakteri patogen, ini juga bisa dilihat bahwa yang paling cepat ini awalnya E. coli-nya bisa hidup hingga 48 jam. Ini yang 2% sama yang 2-5% itu masih bisa hidup, tumbuh hingga kurang dari 2 hari, kemudian langsung turun semuanya. Yang paling cepat turunnya itu adalah yang 5 hari juga. Gitu. Terus ada data apa lagi ya? Ini perubahan level sukrosa, glukosa, dan fruktosa selama fermentasi. Di kubisnya sama di brine. Brine itu larutan garamnya dengan berbagai macam konsentrasi. TB itu bagian B itu brine, yang C ini adalah yang Cambridge. Oke, coba kita lihat. Ini data yang pertama adalah sukrosanya. Sukrosanya ini di brine dia turun, di kubis dia naik. Berarti kan tadi ditambahkan beberapa gula. Gula itu kan larut pada air. Sehingga larutan atau konsentrasi sukrosa di larutannya itu akan turun karena akan digunakan oleh mikroba untuk tumbuh. Sedangkan yang di kubisnya dia bisa naik karena ada beberapa gula itu yang pindah dari larutan ke kubisnya. Tapi secara keseluruhan, misalkan seperti yang di kubis ya, setelah dia naik, setelah kubisnya itu menyerap garam, maka dia akan turun. Berarti kan sukrosa nanti akan digunakan oleh mikroba untuk tumbuh. Untuk yang di glukosa ini di kubis, berarti kan glukosa itu secara alami ada di kubis, itu yang akan turun.
karena digunakan oleh mikroba oleh tumbuh, tapi ada di brainnya dia naik karena beberapa glukosa itu ada yang keluar dari kubis dan larut di brainnya, di larutannya. Kemudian fruktosa di kubisnya akan turun dan fruktosa di brainnya, di larutannya dia akan naik. Berarti di sini yang bisa kita simpulkan yang digunakan mikroba tumbuh itu adalah sukrosa sama yang glukosanya. Nih. Kalau yang fruktosanya digunakan cuman agak sedikit karena penurunannya di sini juga tidak sebanyak seperti sukrosa sama glukosa. Terus di sini itu ada cerita mana ya? Oh ini apa lagi? Ini konsentrasi asam laktat. Yang namanya bakteri asam laktat kan metabolisme atau metabolitnya atau senyawa yang dihasilkan selama fermentasi itu kan asam laktat. Nah ini bisa dilihat bahwa semakin lama fermentasi maka asam laktatnya juga akan semakin naik, akan semakin tinggi. Kemudian untuk yang asam asetatnya juga begitu. Tapi tidak setinggi asam laktat, lebih tinggi produksi asam laktat dibandingkan dengan asam asetat. Ini bisa dilihat. Tapi keduanya diproduksi selama proses fermentasi. Asam laktat selama 48 jam Nah, ini ada yang menarik. Nah, ini yang saya blok. Bahwa fermentasinya ini didominasi oleh heterofermentatif LAB pada awal-awal fermentasi. Jadi di sini masih menghasilkan produksi asam yang sedikit, kemudian mikroba di brain di larutan garamnya ini dapat menghidrolisis atau menggunakan sukrosa tapi tidak memproduksi asam laktat seperti yeast, mold, dan patogen. Jadi memang bakteri yang tidak diinginkan itu masih bisa tumbuh pada awal-awal fermentasi seperti itu. Kemudian selanjutnya ini yang di awal-awal fermentasi ya. Di awal-awal fermentasi itu si mikroba yang tidak diinginkan seperti yeast, mold, sama patogen masih bisa tumbuh. Kemudian untuk yang LAB ini bisa tumbuh tapi hanya tidak bisa memproduksi asam yang banyak pada awal-awal pertumbuhan, tapi mereka masih bisa tumbuh. Kemudian selanjutnya ketika waktu fermentasinya ditambah, maka selanjutnya fermentasi akan didominasi oleh bakteri asam laktat Homo fermentative lactic bacteria, akan didominasi oleh bakteri asam laktat, kemudian mereka akan memproduksi asam yang lebih tinggi pada fase pertengahan. Namun akumulasi asam pada hari-hari terakhir ini cenderung lebih lambat. Karena memang pada saat itu gulanya atau substratnya itu sudah sedikit sehingga pertumbuhan bakterinya juga akan lebih lambat sehingga produksi asamnya juga lebih sedikit seperti itu. Nah, ini ada pernyataan yang bagus. Garam di sini dia sangat berefek pada produksi asam laktat pada fermentasi sauerkraut. Penggunaan garam yang tinggi ini akan menghasilkan asam laktat yang sedikit, yang 8%. Tadi hasil asam laktatnya itu jauh lebih tinggi. Karena, mana ya, di sini ada. Conclusion-nya yang paling baik itu
Nah ini, pada penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 2% garam itu akan mempercepat kematangan dari sauerkraut. Jadi sauerkrautnya itu cepat matang, tapi tidak efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri yang jahat, bakteri patogen atau bakteri pembusuk. Contohnya seperti yeast, fungi sama patogen. Jadi konsentrasi 2% itu akan mempercepat kematangan sauerkraut, tapi tidak cukup menghambat pertumbuhan bakteri yang berbahaya. Kemudian pada konsentrasi 5% itu dapat menghambat pertumbuhan dari fungi dan E. coli. Kemudian yang 8% ini menghambat kematangan dari sauerkraut. Jadi sauerkrautnya itu nggak bisa mateng seperti itu. Jadi gagal fermentasi kalau kalau 8%. Jadi bakterinya juga tidak, bakteri baik yang kita inginkan untuk tumbuh itu juga tidak bisa tumbuh pada konsentrasi 8%. Jadi di sini yang paling baik itu adalah konsentrasi yang 5%. Jadi secara organoleptiknya sauerkraut itu masih bisa diterima dan dia juga bisa meningkatkan keamanan dari sauerkraut. Artinya meningkatkan keamanan ini adalah menghambat pertumbuhan dari fungi dan patogen. Gitu. Ini menarik sekali jurnalnya. Oke, Dava bagaimana? Cukup jelas atau tambah pusing ketika melihat jurnalnya? Jelas Bu, jadi itu ya Bu, saling berpengaruh ya Bu antara garam, gula, dan kawan-kawannya yang ditambahkan itu terhadap proses pembuatan asinan buah dan sayur itu Bu. Iya, pengaruh sekali, terutama pada untuk organoleptiknya. Selain untuk mematangkan, tapi juga pengaruhnya ke organoleptik. Apakah nanti secara rasa itu bisa diterima atau tidak, gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan dari Hasna di chat. Saya bacakan dulu. Pada fermentasi yogurt tadi dijelaskan bahwa dalam fermentasi ini boleh menggunakan beberapa bakteri. Yang saya tanyakan hasil dari fermentasi yogurt dalam menggunakan satu bakteri atau lebih, perubahan organoleptiknya apakah sama atau ada perbedaan? Perbedaan yang cukup jelas seperti apa, Bu? Contohnya gini, kalian pernah nggak minum Yakult sama Cimory? Yogurtnya Cimory sama yogurtnya Yakult, pernah kan? Itu rasanya juga pasti beda. Kalau di Yakult itu menggunakan satu bakteri, Lactobacillus casei strain Styrota kalau nggak salah. Kemudian kalau yang di Cimory itu menggunakan banyak bakteri, ada 5 kalau nggak salah. Ada Bifidobacterium, ada Lactobacillus, detailnya saya lupa. Tapi jauh lebih banyak menggunakan yang Cimory atau Biokul dibandingkan dengan yang yang Yakult. Nah, bedanya ada di mana? Bedanya dari segi organoleptiknya pasti berbeda. Kalau yang Yakult dia asamnya ada, manisnya juga ada. Kalau yang Cimory dan lain sebagainya, rasa asamnya tidak sekuat Yakult. Kalau itu kalau menurut saya ya. Atau kalian pernah nggak membandingkan atau ingat nggak ketika kalian mengkonsumsi itu rasanya seperti apa? Ada yang pernah? Mungkin bisa open mic kalau ada yang mau menceritakan pengalamannya mengkonsumsi Yakult sama mungkin jenis yogurt yang menggunakan banyak bakteri, misalkan seperti Cimory atau Biokul. Ada nggak? Izin Bu, Ya silakan Dito. kalau berdasarkan pengalaman saya dulu kan pernah itu, seingat saya di lab pangan itu dulu kita mendapatkan Biokult, kelompok saya mendapatkan Biokult dan juga Cimory. Nah untuk yang Cimory itu rasanya ada lebih seger fresh, terus ada manis-manisnya seperti itu, juga ada asamnya tapi ada manis-manisnya gitu. Sedangkan yang Biokult itu full asem gitu Bu rasanya, terus agak keset gitu teksturnya. Terima kasih. Oke, itu oh iya.
Dito pernah merasakan seperti itu. Kalau yang lainnya ada lagi nggak? Lebih suka yang mana kira-kira kalian? Lebih suka yang menggunakan bakteri tunggal seperti Yakult atau menggunakan berbagai macam bakteri seperti Biocool atau Cimory? Agak susah juga sebenarnya membandingkan karena bahan bakunya mereka sudah berbeda. Bahan baku beda, mungkin jumlah gula yang digunakan juga beda. Kalau mau membandingkan secara langsung itu menggunakan satu jenis susu, susunya sama, kalau menambahkan gula-gulanya sama, kemudian baru bakterinya yang akan berbeda. Itu akan lebih terlihat signifikan perbedaannya. Tapi kalau dari merek produknya yang komersial, itu kalau menurut saya yang yogurtnya Yakult, dia rasa manis sama asamnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang Cimory maupun yang Biocool. Gitu. Kalian bisa juga melihat konsentrasi garamnya, gulanya di informasi nilai gizinya itu berapa gram. Benar nggak? Benar nggak kalau yang Yakult lebih manis dibandingkan dengan yang Cimory atau yang Biocool. Tapi kalau paling jelas perbedaannya itu adalah dari segi organoleptiknya. Kalau dari segi teksturnya mereka hampir sama-sama cair karena mereka adalah jenis yogurt drink, minuman yogurt yang memang sudah ditambahkan dengan susu lagi setelah jadi yogurt, tambahkan susu supaya lebih cair sehingga memang teksturnya sama-sama cair. Tapi kalau dari segi rasa beda. Warnanya juga beda. Yang Yakult itu warnanya jauh agak lebih kuning, lebih gelap gitu dibandingkan dengan yang Cimory maupun yang Biocool. Kalian membandingkannya yang plain ya, bukan yang sudah ada rasa-rasanya, yang sama-sama plain. Itu. Oke, bagaimana Hasna? Apakah sudah terjawab? Yang lainnya ada lagi? Saya izin bertanya, Bu. Alfia dulu apa Gusti dulu? Alfia deh, Gusti tutup mic, berarti Alfia, silahkan. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, menyambung dari pertanyaan Hasna tadi yang berkaitan dengan perbedaan apa produk yogurt gitu, Bu. Nah, kalau tadi di video saya lihat kan ada yang yogurt dari pabrik, terus pembuatan rumahan gitu. Nah, itu apakah juga perbedaan dari segi kandungan bakterinya itu ada atau tidak seperti itu? Gimana Dan yang kedua Alfia? tadi, Alfia tolong diulang pertanyaannya. Maaf saya fokusnya agak terganggu. Agak kehilangan fokus sebentar tadi. Iya, Bu, terima kasih. Iya, menyambung dari pertanyaan Hasna yang berkaitan dengan produk yogurt tadi. Nah, di video yang ada di LMS kan ada 2 yogurt dari pabrik dan juga buatan rumahan seperti itu. Nah, apakah juga ada perbedaan dalam segi jumlah bakteri yang terkandung antara 2 yogurt tersebut dan juga dari segi rasa? Itu yang pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, tadi di video yang pengolahan di pabrik itu kan kayak khusus untuk anak-anak gitu, Bu. Jadi kayak ada bahan sayuran, buah-buahan tersebut. Nah, juga ditekankan bahwasanya produk tersebut tidak ditambahkan pengawet. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kok bisa bertahan lama seperti itu, Bu? Apakah segi bungkusnya itu mempengaruhi awet atau tidak seperti itu? Terima kasih, Bu. Oke, ini Alfia juga pertanyaannya bagus sekali. Yang pertama tadi terkait dengan prosesnya. Jadi kalau prosesnya di video yang pabrik deh. Yang pabrik itu dia menggunakan metode control fermentation yang pure culture. Jadi mikrobanya ditambahkan dari isolat mikroba murni. Otomatis hasilnya pasti akan beda. Kalau yang rumahan itu menggunakan backslop. Backslop itu berarti kita menggunakan produk yogurt yang sudah jadi sebagai sumber mikrobanya. Nah, dari prosesnya aja sudah beda, otomatis nanti hasil akhirnya akan berbeda. Kalau yang di pabrik, karena dia memang skalanya sudah besar dan pasti ada analisanya, pasti mereka akan tahu berapa sih jumlah bakteri di akhirnya itu berapa. Kalau menurut yang di SNI, jumlah bakteri di yogurt itu minimal 10 pangkat 7. Kalau nggak salah loh ya,
10⁻7 apa 10⁻7 sampai 10⁻9 kalau nggak salah, sekitar itu. Jadi bisa diketahui. Jadi pastinya kalau yang yogurt komersial itu sudah memenuhi dari standar SNI itu. Sedangkan kalau yang backslop, berapa sih jumlah akhir bakterinya itu tidak diketahui karena memang hanya produksi rumahan. Kalau produksi rumahan itu yang jadi parameter utama itu adalah dari segi hasilnya, organoleptiknya seperti apa. Apakah yogurtnya jadi, apakah susunya dia menjadi kental, kemudian rasanya asam atau tidak. Kalau dari jumlah bakterinya tidak bisa diketahui jumlahnya berapa. Lebih banyak yang mana? Ya nggak tahu, karena kalau yang rumahan itu kan tidak dianalisa di lab gitu kan. Hanya taunya secara organoleptiknya apakah sudah jadi yogurt atau belum. Kalau lebih suka yang mana itu ya kembali lagi ke konsumennya. Apakah dia memang lebih menyukai organoleptik yang menggunakan seperti ini, yang dari kultur murni, seperti Cimory maupun Yakult yang dijual, itu semuanya mesti menggunakan pure culture. Kalau kalian lihat di komposisinya, itu pasti ada jenis bakteri yang digunakan, dituliskan di situ. Kalau yang backslop, itu ya tidak diketahui jumlah bakterinya berapa, kemudian jenisnya. Kalau jenisnya bisa aja diketahui karena kita menggunakan produk-produk fermentasi yang sudah jadi. Jadi misalkan menggunakan Yakult, ya pastinya bakteri yang akan tumbuh adalah Lactobacillus casei strain sirota kayak gitu. Kemudian yang kedua, fermentasi itu memang tidak menggunakan bahan pengawet karena sejatinya dia sudah ada pengawetnya secara alami. Kan salah satu keuntungan dari fermentasi di sini adalah sebagai pengawetnya. Pengawetnya itu dari mana? Dari produksi asam. Jadi produksi asam-asam yang tadi itu dia dapat membunuh bakteri maupun mikroba yang tidak diinginkan. Jadi bakteri patogen, kemudian seperti bakteri pembusuk, mikroba pembusuk, contohnya tadi patogen E. coli maupun fungi itu bisa mati. Makanya di sini dia bisa menjadi pengawet. Dan juga dia mampu menghilangkan komponen toksik. Seperti pada cassava itu kan ada toksiknya, misalkan kayak tape, singkong itu beberapa jenis singkong ada racunnya. Nah, itu bisa dihilangkan melalui proses fermentasi. Begitu. Begitu ya Alfia, apakah bisa diterima? Baik, Bu, bisa saya terima. Terima kasih. Oke, tadi selanjutnya ada siapa? Saya, Bu. Oh iya, izin Gusti bertanya. Ayu, silahkan. Kalau tidak salah, saya pernah membaca di suatu jurnal itu bahwa yogurt aman dikonsumsi bagi penderita laktos intolerans. Nah, sedangkan kan bahan utama yogurt itu adalah susu. Itu bagaimana penjelasannya, Bu? Oke, terima kasih Gusti. Nah, ini benar ya yang dikatakan Gusti bahwa produk-produk yogurt itu bisa dikonsumsi oleh mereka yang alergi terhadap susu, meskipun bahan utama dari yogurt itu adalah susu. Jadi laktosa di susu itu nanti akan difermentasi oleh bakteri. Kan yang laktos intoleran itu karena orang tersebut tidak bisa mencerna dari laktosa di susu. Nah, sedangkan pada proses fermentasi, pada pembuatan yogurt, itu laktosanya sudah difermentasi duluan, sudah diubah menjadi senyawa yang lain. Sehingga orang-orang yang laktos intoleran itu bisa mengkonsumsi yogurt maupun kefir maupun keju. Gitu. Begitu ya, Gusti? Ya, Bu. Baik, terima kasih. Oke, ada lagi? Dari tugasnya sudah cukup jelas ya. Kalian hanya perlu menuliskan pengalaman kalian dalam mengkonsumsi pangan fermentasi dan diisikan pada jurnal pembelajaran. Dikumpulkan minggu depan, pengumpulannya ada di sini. Ada di sini di bagian paling bawah dari LMS. Nah, minggu depan kalian mengumpulkan tugas ini pada saat praktikum mikrobiologi pangan sekaligus nanti bersamaan dengan kuliah pangan fungsional. Gitu. Oke. Dari tugasnya ada yang tanyakan?
Tidak ada? Saya izin memastikan, Ibu. Ya. Eh, eh, untuk menjawab 5 poin, nggih. Jadi hanya itu kan A, B, C, D, E ya. Berarti bukan 5 page atau 5 halaman gitu pengerjaannya. Sebentar, saya buka dulu jurnal. Ini ya untuk jurnal pembelajarannya kalian hanya perlu mengisi 1, 2, 3, 4, 5, hanya perlu mengisi 5 ini. Jenis produknya apa, rangkuman proses pembuatan produk itu hanya rangkuman, bisa didapat dari jurnal penelitian atau misalkan kalian melakukan wawancara terhadap orang-orang yang mungkin di sekitar kalian yang pernah membuat. Misalkan di rumah kalian, misalnya yang dari Bondowoso, di rumah kalian ternyata ada yang buat tape Bondowoso, tape singkong. Nah, itu kalian boleh mewawancarai dan ditulis rangkumannya di sini. Kemudian organoleptiknya tidak perlu dibahas, hanya kalian mengisi tabel ini aja. Kemudian jenis mikroba bisa cari di referensi, di internet juga banyak. Foto atau gambar produk. Kalau kalian sedang punya produknya, bisa kalian foto langsung. Atau kalau misalkan kalian tidak punya fotonya, kalian bisa cari gambarnya nanti di internet. Dan maksimal itu adalah 5 halaman. Maksimal ini. Maksimal 5 halaman. Jadi terserah kalian, misalkan gini, produk 1 hanya 1 halaman, kemudian produk 2, 3 halaman boleh, yang penting totalnya itu adalah 5 halaman untuk 4 produk ini. Ini kan 4 produk ya, kalian menceritakan 4 produk. Nah, ini maksimal, pokoknya total semuanya adalah 5 halaman. Gitu. Gimana Gusti? Siapa tadi yang tanya? Alfia, Ding? Iya, Bu, sudah jelas. Terima kasih. Oke. Yang lainnya? Bu, izin bertanya, untuk rangkuman pembuatan produknya itu apakah kita harus menggunakan jurnal atau bisa kayak kita observasi ke pembuatnya? Contoh kalau yang tadi disebutkan itu adalah pembuatan tape Bondowoso. Nah, kebetulan contohnya itu di tetangga itu ada yang produksi. Nah, kita perangkaiannya itu proses pembuatannya kita wawancara di situ, bukan dari jurnal. Begitu bagaimana, Bu? Oke, pilih salah satu ya, dari jurnal boleh. Kalau misalkan kalian dapat jurnalnya, kemudian kalau misalkan kalian di tempat kalian ada yang membuat, kemudian kalian melakukan wawancara, itu juga boleh. Salah satu aja, pilih salah satu, nggak harus dua-duanya. Yang penting pilih salah satu dan dirangkum secara singkat, nggak perlu sampai panjang kali berkali tinggi, nggak perlu diagram alir, nggak usah diagram alir, cukup uraian secara singkat aja. Boleh dari jurnal boleh, dari wawancara juga boleh. Atau misalnya kalian pernah membuat sendiri, kalian tuliskan pengalaman kalian membuat produk itu juga boleh. Gitu. Yang penting kalian tulis sendiri ya, bukan kopas dari internet. Tapi kalian tulis sendiri. Meskipun kalian misalkan mengambil dari internet, kalian susun ulang kalimatnya sehingga itu adalah menggunakan bahasanya kalian sendiri. Soalnya kelihatan kalian nulis sendiri atau kopas tuh kelihatan. Bahasanya kalian dengan bahasa yang di internet itu bisa dibedakan gitu. Karena saya sudah sering membaca tugasnya mahasiswa, jadi langsung kelihatan ini bikin sendiri atau enggak gitu. Gitu. Gimana Dito? Halo Dito, bagaimana? Mana Dito? Dito open mic atau tapi kok dia menghilang? Saya juga tidak bisa menemukannya di sini.
Dito gimana? Sudah cukup jelaskah penjelasan saya? Jelas Bu, terima kasih. Mohon maaf saya pindah ke handphone tadi terkendala sinyal. Oh alah, oke. Soalnya pas kamu pindah itu saya lagi menjelaskan, jadi khawatirnya penjelasan saya tidak bisa diterima sepenuhnya gitu loh. Tapi secara keseluruhan bisa diterima ya? Bisa memahami? Bisa Ibu. Oke. Yang lainnya? Bu, Iya, Dava. jadi kalau dalam bentuk paragraf nggak apa-apa ya Bu cara pembuatannya itu? Nggak Nggak perlu. apa-apa. Kan uraian, berarti kalau uraian kan dalam bentuk paragraf. Iya, Singkat Bu. aja, soalnya kan saya harus mengkoreksi kalian satu angkatan berapa? 130-an mungkin ya. Jadi cukup singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Kalau kalian nulisnya panjang-panjang, nanti saya bacanya saya skip biasanya. Ini terlalu panjang, skip. Jadi cukup singkat aja. To the point, nggak usah bertele-tele. Iya, baik Bu, terima kasih. Ya, Ati. Bu izin bertanya terkait sayur, asinan sayur. Tadi kan dijelaskan bahwa sebenarnya dalam fermentasi ini tidak perlu penambahan pengawet karena ada pengawet sendiri dari asinan itu atau manisan kan Bu. Nah ini saya yang melihat yang di videonya itu ada sodium metabisulfit. Nah itu pengaruhnya dalam asinan sayurnya itu seperti apa, Bu? Oh iya, bisa juga ditambahkan pengawet seperti apa tadi, sodium metabisulfit. Itu bisa juga ditambahkan selama pengawet atau bahan-bahan yang lain itu tidak mempengaruhi proses fermentasi, terutama tidak menghambat pertumbuhan dari mikroba baik. Jadi beberapa jenis pengawet itu bisa ditambahkan untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba yang tidak kita inginkan. Tapi secara alami di produk fermentasi itu sudah mengandung pengawet alami, yaitu produk-produk asam, kemudian ada beberapa senyawa bakteriosin atau mungkin antimikroba yang lain. Gitu, Ati. Baik, Bu, izin bertanya kembali. Oke, iya silakan. Untuk asinan itu kan tidak ditambahkan jenis mikroba tertentu seperti yogurt seperti itu kan Bu. Nah, berarti ini mikrobanya tergantung dari yang ada di sayuran atau buah itu Bu, atau Iya. seperti apa? Iya seperti itu. Berarti ini bisa mempengaruhi hasilnya setiap sayuran ya Bu. Maksudnya ketika kita membuat sayuran dari satu bahan yang sama, tetapi dalam waktu yang berbeda. Misalnya sekarang membuat, besoknya membuat, berarti ini bisa berbeda ya Bu? Karena ya. kan, baik Bu. Terima kasih Iya, Bu. jadi kalau kita menggunakan metode yang fermentasi alami, itu fermentasinya itu bisa beda-beda. Kita buat hari ini, kita buat besok bisa aja berbeda. Kita menggunakan jenis sayuran A, kemudian satunya menggunakan jenis sayuran B, itu juga bisa aja berbeda. Karena itu fermentasi alami itu istilahnya fermentasi yang untung-untungan. Kadang jadi, kadang tidak. Kalau jadi alhamdulillah, malah kadang kita secara tidak sengaja itu mendapat taste yang unik gitu. Ada beberapa kadang rasa yang unik yang muncul. Tapi kalau kita bikin lagi belum tentu rasa itu bisa muncul lagi kayak gitu. Memang agak susah-susah gampang sih kalau mau bikin fermentasi alami seperti sayuran asin itu. Jadi yang bisa kita lakukan ya mengkondisikan lingkungannya itu supaya sesuai atau lingkungannya itu sama, kondisinya itu setidaknya sama. Sehingga kalau misalkan muncul perbedaan, itu perbedaannya nggak terlalu banyak gitu loh. Gimana, Ati? Baik Bu, terima kasih, paham. Oke. Yang lainnya ada lagi? Ibu izin bertanya. Oke, silakan Vina. Saya kan pernah membuat tapi ketan. Nah, pakai dua metode Ibu. Satunya di satu wadah dan satunya lagi di beda wadah itu dimasukkan ke cup. Nah, di satu wadah itu rasanya manis, burata. Sedangkan untuk yang dimasukkan ke cup itu ada yang manis, ada yang pahit.
Ibu. Sedangkan sebenarnya itu sama itu Bu, pembuatannya itu di waktu yang sama, hanya wadahnya yang berbeda. Apakah itu pengaruh dari ragi yang tidak merata atau bagaimana ya Ibu? Oke, Vina suaranya nggak putus-putus. Wadahnya gimana? Yang satu apa, yang satunya apa? Satu itu wadahnya langsung jadi satu itu Bu, satunya lagi dibeda-bedain pakai cup. Yang ada tutupnya itu Oh iya, Bu, yang kecil. terus hasilnya? Kalau yang satu wadah jadi satu itu rasanya manis semuanya Bu. Kalau untuk yang cup, satunya ada yang manis, satunya ada yang kecut. Oke, saya bisa menangkap maksudnya Vina. Jadi Vina ini pernah membuat tape yang satunya itu wadahnya satu besar langsung jadi satu, satunya itu di wadah cup kecil-kecil gitu kan. Ternyata kalau yang di wadah cup kecil-kecil itu tidak semuanya jadi sempurna fermentasinya. Yang pertama bisa aja perbedaan dari kualitas wadahnya antara yang cup besar sama yang cup kecil-kecil. Kalau yang cup besar tebel nggak ininya wadahnya? Plastik ya, dari plastik, tebel. Dari itu Bu, kayak baskom itu Bu, yang tebel. Oh kayak iya. besi, anggaplah besi Bu. Kalau yang kecil-kecil itu yang plastik kecil-kecil puding itu lah, yang bening itu, iya. Iya Bu. Nah, kualitas wadahnya itu bisa berpengaruh. Jadi kalau fermentasi itu lebih baik kalau misal suara saya putus-putus kah? Tidak Bu. Oke. Kak, sebentar. Sampai mana tadi? Kalau yang fermentasinya menggunakan wadah yang jadi satu, itu kan wadahnya dia tebal, ada warnanya enggak wadahnya, Vina? Warna putih Bu, cat putih. Tapi soalnya baskom sudah lama itu Bu, yang dulu-dulu. Tapi gitu, ini Bu. kan sinar matahari nggak bisa masuk secara langsung kan? Masih terhalang. Ya, iya, sinar matahari bisa terhalang. Tidak bisa. Nah, itu berarti kondisi di yang wadah besar itu mendukung pertumbuhan dari mikroba. Dia wadahnya tertutup, jadi sinar mataharinya itu nggak bisa masuk. Kalau kita bikin tape kan masih ditutupi, karena bakterinya itu suka kalau melakukan fermentasi dalam kondisi yang gelap. Kemudian ketika wadahnya itu tebal, berarti oksigen yang masuk itu juga lebih sedikit. Karena bakteri itu juga lebih suka kalau fermentasi pada kondisi yang oksigennya sedikit. Berbeda ketika kita memindahkan di cup-cup kecil, cupnya itu kan bening. Jadi matahari itu bisa langsung masuk. Karena banyak matahari, mikrobanya itu jadi nggak bekerja karena dia lebih suka dalam kondisi yang mataharinya atau sinarnya itu lebih sedikit. Kemudian karena cupnya itu juga tipis, jadi oksigen itu dia juga lebih mudah masuk. Gitu. Jadi kalau misalkan jumlah antara substrat sama raginya itu sudah sama, tapi hasilnya beda, berarti yang perlu dicek itu adalah kondisi lingkungannya. Bagaimana kita mengkondisikan lingkungannya, sudah sama atau beda. Gitu, Vina. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Saya senang sama golongan B. Pertanyaannya bagus-bagus. Bu, saya izin bertanya. Oke, silakan, Dava. Gini, Bu, misalnya kan saya menggunakan produk yogurt komersial. Nah, itu kan kalau di internet tuh susah, Bu, cari langkah-langkahnya, maksudnya gimana buatnya. Dan kalaupun ada itu yang homemade, yang kayak di videonya panjenengan itu. Nah, itu boleh nggak, Bu, kalau yang langkah-langkahnya pakai yang homemade itu, yang buatan rumah itu? Kalau yang komersial sama yang homemade beda, karena kalau yang komersial itu kan menggunakan kultur murni. Kalau yang homemade itu kan menggunakan produk fermentasi yang sudah jadi. Jadi kalau misalkan produknya kalian punya produk komersial, itu setidaknya kalian tahu dulu apakah produk ini itu menggunakan proses fermentasinya seperti apa? Apakah dia alami? Misalkan seperti sayuran asin itu kan ada yang komersial juga, tapi kan dia proses fermentasinya dia secara alami. Kemudian kalau misalkan yang yogurt itu juga
yang komersial itu juga menggunakan bakteri tertentu, single strain atau pokoknya strain-nya itu adalah yang murni. Jadi kalian perlu tahu dulu prosesnya dia bagaimana, apakah dia fermentasi alami, apakah dia metode backslop, atau dia menggunakan metode pure culture, tahu dulu. Nah dari situ, kalau secara umum, proses pembuatan yogurt itu sama. Secara umum itu sama. Maksudnya sama itu adalah susu di pasteurisasi, dipanaskan dulu, kemudian mungkin ditambahkan gula, kemudian ditambahkan bakteri, entah itu bakterinya dari bakteri murni atau bakteri hasil fermentasi yang lain, kemudian baru difermentasi selama kurang lebih 24 jam di suhu 37. Secara umum seperti itu, pasti. Secara umum pembuatan yogurt seperti itu, hanya yang membedakan adalah asal muasal dari bakterinya. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu yang komersial itu bagaimana cara membuatnya, kalian boleh kurang lebih seperti ini. Kalian bisa cari di jurnal-jurnal atau mungkin di sumber internet, oh kurang lebih secara umum pembuatan yogurt itu seperti ini loh secara umum. Kemudian oh ternyata yang membedakan adalah di bakterinya kayak gitu. Gitu aja sih Dava. Oh, baik Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Sudah? Oh iya ya, yang pantesan ya kalian pertanyaannya seperti itu karena saya baru ingat untuk teori pangan fermentasi baru saya jelaskan besok. Jadi mungkin kalian agak bingung bagaimana bedanya tadi yang mikroba apa aja, itu ternyata belum kalian simak materinya langsung ke praktikum. Jadi ya wajar kalau agak bingung, nggak apa-apa. Besok kita diskusi lagi kalau misalkan masih Anda yang ingin ditanyakan gitu ya. Jadi harusnya sih idealnya kalian mendapat materi terkait dengan pangan fermentasi dulu baru ke praktikumnya. Tapi yang ini dibalik, kalian praktikum dulu, menyimak materi praktikum dulu baru teorinya. Jadi mungkin kalau agak sedikit bingung ya wajar sih. Nggak apa-apa. Tapi kayaknya kalau dilihat dari kualitas pertanyaannya, harusnya sih kuliah besok itu nggak usah diadakan, karena kalian ternyata sudah paham, gitu. Ibu, saya izin bertanya. Oke, silahkan. Atailah, panggilannya siapa ini? Ata? Bu. Iya. Oke. Sebenarnya ya Bu, produk fermentasi itu disimpannya di suhu yang berapa ya Bu? Soalnya saya pernah kan Bu beli tape. Nah tape itu yang satu disimpan di kulkas, yang satunya itu di suhu ruang. Tapi anehnya kok malah yang di kulkas itu yang lebih cepat busuk Bu. Begitu. Jadi apakah tiap produk itu punya masa simpan dengan suhu yang optimal gitu loh Bu? Begitu. Itu produknya sama? Iya Bu, produknya sama kan waktu itu bersamaan beli kan Bu. Yang satu itu ditaruh di meja aja, yang satunya itu kan sudah sama-sama sudah dibuka Bu. Tapi satunya biar dingin gitu Bu, ditaruh di kulkas, satunya taruh di meja. Tapi yang di kulkas itu malah ini busuk duluan. Itu kenapa ya Bu? Kamu tahu nggak ini kapan bikinnya dari dua produk itu? Ini kata waktu beli sih Bu ya, katanya itu ya itu satu kali bikin gitu loh Bu, terus langsung dijual gitu. Kalau dugaan saya yang disimpan di kulkas itu sudah dibuat lebih dulu dibandingkan dengan yang disimpan di suhu ruang. Gitu. Jadi gini, di kulkas itu kita hanya bisa memperlambat fermentasinya, bukan menggantikan 100%. Sehingga ya wajar kalau bahan-bahan yang kita simpan di kulkas itu dia akan membusuk karena memang proses fermentasinya dia akan tetap berjalan meski lebih lambat. Jadi dugaan saya ya, yang disimpan di kulkas itu karena fermentasinya itu lebih dulu, jadi tahapannya itu dia memang sudah mau membusuk gitu loh, tapi masih dikonsumsi itu masih enak. Jadi ketika fermentasi di kulkas dia tetap akan fermentasi dan bisa membusuk. Sedangkan yang disimpan di suhu ruang itu produknya itu masih baru. Jadi ketika disimpan di ruang masih melakukan fermentasi, tapi produknya masih oke untuk dikonsumsi, masih nggak masalah gitu sih. Itu sih dugaan saya seperti itu.
tapi Bu waktu beli itu sama gitu loh Bu. Kayak warnanya atau baunya itu sama gitu. Nah, untuk tahu kayak itu mau busuk atau gimana kan nggak ngerti Bu waktu beli Ya soalnya. memang nggak tahu. Kita kalau sudah produknya itu sama-sama sudah matang, itu memang sulit dibedakan apakah dia fermentasinya baru atau sudah agak lama. Biasanya dari segi tekstur, dia memang kalau sudah yang agak lama itu dia lebih lunak biasanya. Tapi itu pun juga tidak bisa jadikan patokan 100%. Itu hanya secara umum, secara tekstur dia lebih matang misalnya gitu. Tapi kalau ketika kita simpan itu baru akan ketahuan. Makanya kalau kita beli produk fermentasi itu yang perlu dicek itu adalah kapan dia bikin atau masa expirednya kapan. Biasanya itu kalau saya pernah beli tape yang di toko oleh-oleh di Jember itu ada tanggalnya gitu loh. Dia produksi kapan, dia matang kapan, itu ada capnya. Dan dari situ bisa dikira-kira, oh ini nanti kalau mau saya gunakan untuk hari ini, nanti dia matang kapan, itu kan bisa dikira-kira. Itu sih duga saya, Pak. Saya hanya bisa menduga karena kan tidak tahu produknya secara langsung dan tidak tahu prosesnya bagaimana dan detailnya bagaimana. Jadi saya hanya bisa, oh secara dugaan dia seperti ini. Gitu. Gimana, Pak? Iya Bu, terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas kita akhiri ya praktikumnya. Kita ketemu lagi besok. Mohon maaf juga hari Sabtu minta waktunya sebentar juga untuk kuliah mikrobiologi lanjut sama pangan fungsional. Dan materi 2 mata kuliah ini sebenarnya sama, yaitu tentang dunia mikroba. Cuman kalau yang mikrobiologi itu kita lebih membahas ke prosesnya. Kalau yang pangan fungsional itu kita lebih membahas ke manfaat dari bakteri baik yang ada di produk-produk fermentasi. Jadi masih nyambung lah. Kalau nggak nyambung ya disambung-sambungin. Kita bikin benang merahnya besok gitu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus sekali dari golongan B. Terima kasih sudah selalu sehat. Dan terima kasih karena sudah menjaga kewarasan. Itu yang penting. Waras di masa sekarang itu penting sekali. Gitu ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Dadah. Terima kasih Bu. Sampai jumpa besok.